yumani'uka ilmuhu fika famusibatuka bi'adami qana'atika bi'ilmihi asyaddu min musibatika biwujudil adha minhum. Kita berusaha untuk mencari ridho Allah. Kita harus sadar kita cari. Mencari ridho Allah. Berusaha dalam langkah-langkah kita, langkah yang diridhoi. Ingin menjadi baik. Ternyata kadang kita yang sudah berusaha untuk menjadi baik, kita mengajak kepada kebaikan, ternyata masih saja ada orang yang mungkin menurut akal yang dangkal bagi kita adalah usil, bermacam-macam dengan gaya keusilannya, sesaat menfitnah mungkin, atau mengelak kekurangan kita mungkin. Ternyata bagi perindu ridha Allah yang sejati, akan menangkap itu semua adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Serta-merta dianggap itu adalah sebagai sesuatu yang menghancurkannya. Tidak. Ini adalah pendidikan luar biasa. Satu keinsyafan tingkat tinggi. Yaitu mata alamaka. Jika engkau merasa tersakiti, sakit hatimu, di saat atau Anda merasa gelisah, adamu ikbalin nasi alaika, di saat orang nggak peduli kepada engkau, nggak ada yang berbondong-bondong kepadamu, Allah. Atawajjuhum bidzammi ilaika, atau ternyata orang pada mengolok dan mencaci kamu. Apa kata Ibn Athaillah Sakandari? Jika ternyata hal itu masih gundah dan gelisah di saat dicaci oleh orang, atau hanya karena manusia di kiri kanan kita nggak peduli kepada kita, dengan catatan itu semua, kita sudah berusaha untuk baik. Ini kan wilayah orang yang sudah berusaha untuk baik, bukan wilayah orang tidak baik. Di sana ada orang karena dia tidak berbuat baik, dia dengan segala kejahatannya, kemaksiatannya, dengan segala bentuk kemungkarannya, kemudian orang pada tidak senang dengannya, lah ini lain dibahas di sini. Bukan itu. Bukan bahasan itu. Ada orang sudah berbuat jahat dan sebagainya, tapi berhujah pakai hikmah ini ya salah. Bukan orang yang selalu bermaksiat, membuat keonaran, segala macam dosa dilakukan, kemudian orang pada berpaling dari dia, bukan itu. Pinggirkan itu kelompok. Ini kelompok as-salik ilallah. Orang yang menuju kepada Allah, menuju jalan kemuliaan, jalan keridhaan Allah. Di saat dia berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan, ternyata, atau termasuk di saat seorang ustadz mengajak kepada kebaikan, atau seorang soleh, seorang yang baik, berbuat baik, ternyata yang tidak menyambutnya, tidak menyanjungnya, bahkan kebalikannya ada yang mencaci dan mengoloknya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang salik ilallah yang mencari ridha Allah? Jika ternyata dia merasa tidak nyaman dengan itu semuanya, gelisah hatinya, kenapa orang pada mencaciku, mengolokku, dan seterusnya, maka ketahuilah bahwasanya para perindu ridha Allah yang sejati, di saat menemukan kegelisahan semacam ini, langsung dia akan menyadari, di saat ada cacian, mohon maaf, di saat mendapatkan cacian semacam ini, begitu mudahnya menghilangkan kegelisahan. Yaitu cukup diserahkan kepada Allah. Bahasa sederhananya, yang penting Allah ridho kepadaku. Biarpun orang tidak ridho. Biarpun orang mencaciku, yang penting Allah tidak murka kepadaku. Itu. Nah, kalimat ini kan dengan penuh keyakinan bahwa memang dia di jalan yang Allah ridhoi. Sesungguhnya kesadaran akan makna seperti inilah, itu penyelamat seorang yang menuju jalan keridhaan Allah dari terbekal dengan ribuan atau bermacam-macam sanjungan. Jadi yang meruntuhkan orang di saat menuju kepada Allah adalah sanjungan. Sanjungan meruntuhkan.
ada orang disanjung-sanjung, akhirnya merasa di saat disanjung, wah, terlena dia. Dia mempertahankan sanjungan bukan karena Allah, karena mempertahankan sanjungan agar jangan sampai sanjungan itu hilang. Sehingga mungkin dia mempertahankan puasa Senin Kemis karena sudah terlanjur dikenal di masyarakatnya, dia adalah jago puasa Senin Kemis sudah 20 tahun. Atau yang bisa saya berderma setiap hari Jumat pagi, dia sedekah Jumat pagi, Jumat berkah, menurutnya seperti itu. Dia mempertahankan itu bukan karena Allah, hanya karena sudah distempel oleh masyarakat label bahwasanya dia ahli sedekah pagi. Jadi hanya mempertahankan sanjungan itu, bukan Allah. Jadi sanjungan membahayakan. Nah, di saat ada orang melakukan kebaikan, ternyata tiba-tiba dihantam jeder, masih ada yang mencaci dan mengoloknya. Apa yang hendaknya dilakukan? Kalau orang sudah kenal manusia atau manusia menghujatnya, yang penting dia berada di jalan keridhaan Allah, dia akan mudah terhibur hatinya di saat dia ingat, sadar bahwasanya apa yang terjadi adalah diketahui oleh Allah. Yang penting adalah Allah. Nah, kalau sudah kuncinya yang penting adalah Allah, maka mudah. Sudah berbuat baik, ternyata orang nggak peduli kepadanya, di bahwasanya Allah mengetahui itu semuanya. Cukup kita cukup. Manusia itu aklamullah, seolah-olah begini, gambarannya seperti penanya Allah. Jadi gini, bahwasanya caci makinya seorang manusia itu bagi hamba-hamba terkasih Allah, ini adalah peringatan dari Allah agar dia lebih meningkatkan kualitas kebaikannya atau menghentikan sesuatu yang tidak baik pada dirinya. Jadi nggak pernah merasa terpuruk gara-gara cacian itu, bahkan dia cepat merubah dirinya. Oh, aku diolok oleh seorang hamba. Dan subhanallah, memang benar. Kalau kita sadari bahwasanya di saat seorang hamba mencaci kita, mengolok kita, itu sudah peringatan buat kita. Di saat kita mungkin, mohon maaf, mungkin dalam kiprah, dalam berjuang, mungkin seorang pejuang berdakwah, seorang juru dakwah ternyata begitu luar biasanya sehingga menemukan kelancaran dalam dakwah yang bisa saja dia akan masuk wilayah ujub, merasa dia paling baik di saat tidak ada sesuatu yang terjadi dari musibah. Tiba-tiba saat itu ada penghasut yang Allah kirim untuk memuliakan dia. Penghasut dikirim Allah. Ya, sang penghasut tetap rendah. Penghasut tetap rendah. Akan tapi Allah mengirim penghasut itu untuk menghasut, untuk menfitnah dan sebagainya. Justru karena Allah mengingatkan hamba terkasihnya tersebut agar tidak terlena. Sehingga ada saja tiba-tiba ada fitnah disebarkan, dihembuskan. Tidak pernah terjadi. Memang yang menghembuskan fitnah adalah fitnah. Dia adalah orang hina, orang rendah. Cuman maksudnya bukan di sisi itu. Di saat ada fitnah menerpamu, wahai hamba, yang lagi berjalan menuju jalan Allah, ada cacian dihadapkan kepadamu, maka yakini bahasanya itu firman Allah. Agar kita lebih hati-hati. Dan itu hakikat yang kami sadari. Secara pribadi kami sadari hal-hal yang semacam itu. Justru kadang kita harus benar-benar bisa bersyukur di saat terjadi sesuatu. Nah, omongan orang dan sebagainya yang menjadikan sebab kita, mohon maaf secara zahir jatuh rendah, tapi di hadapan Allah tidak rendah. Justru bisa jadi di saat tidak ada terjadi sesuatu tersebut, mungkin kita menjadi terlena, menjadi seperti iblis. Allah. Di sisi lain, alhamdulillah, orang ada menfitnah, mohon maaf, ada seorang mungkin orang yang melakukan kebaikan, dia sukses dengan kebaikannya, hasad dalam hatinya lalu difitnah.
Fitnah itu nggak penting sukses nggak sukses dalam menfitnah. Yang penting bukan dia punya kebiasaan menjelekkan seseorang. Mencaci menfitnah. Dan ini rugi bagi penfitnah. Cuman ini loh. Bagi seorang ahlillah yang kenal dengan Allah, di saat dia difitnah, di saat dicaci, mah enteng bagi dia. Mudah terpuruk. Bahkan yakin kalaupun memang akan akan diserang, akan dimusuhi, maka yakin yang membela adalah Allah. Justru di saat kita berusaha untuk membela diri sekuat hati kita, sekuat kita, sekuat tenaga kita, bisa jadi nggak tertolong kita, karena Allah tidak menolong kita. Tolongan dari Allah itu yang luar biasa. Nah ini, bagi siapapun mungkin Anda adalah seorang, kami mulai dari Anda mungkin seorang tokoh yang berjuang menjalankan, menegakkan kebenaran dan sebagainya. Atau Anda seorang juru dakwah, seorang ustadz. Mungkin Anda dalam kesuksesan dan seterusnya. Atau siapapun Anda yang seorang abid, ahli ibadah. Di saat Anda lagi kenceng-kenceng ibadah, tak tanya ada orang mencibir, ah sok banget, sok apa nah, sok agamis teh, sok apa aja. Anda ingat, di saat Anda diingatkan oleh, di saat ada hamba-hamba Allah seperti itu sebenarnya cambuk bagi Anda, kiriman dari Allah agar Anda lebih tak melambung, lebih tinggi lagi. Bisa dia lah, ah sok banget loh, dibilang begitu. Anda tidak usah sedih. Ini sering kami mendapatkan pertanyaan, Buya, kami ingin berusaha baik, tapi ternyata masih diolok sama orang, ah sok banget, sok apa namanya, sok suci, segala macam. Kalau Anda tulus, Anda tidak akan tersinggung dengan kalimat sok suci. Akan tapi karena Anda kenal Allah, di saat dibilang oleh orang lain dengan kalimat sok suci, sisi lain Anda bersyukur bahasanya. Kalimat sok itu berarti ada indikasi kebenaran adanya kesucian, adanya kebaikan yang Anda lakukan. Cuman kalimat sok yang diucapkan orang tersebut sebelumnya mengingatkan agar Anda itu tulus dan serius. Sehingga akan berubah perilaku Anda. Dan memang ada kecongkaan beragama. Sehingga kalau orang sudah misalnya itu gayanya action. Jadi kebaikan yang dilakukan action. Sehingga orang menilai sebagai sok. Dia sok bergaya. Nah ini akan merugikan dia. Makanya beragama itu beradab. Sehingga itu saja kuncinya. Jika Anda mulai menekuni dalam urusan agama, Anda yang hijrah, sering bertanya Anda hadir, Buya kami hijrah, tapi kami dicibir oleh di kiri kananku. Nah ketahuilah bahasanya, di saat ada orang mencibir, mengolok, ketahuilah, justru karena itu kiriman Allah bahasanya, engkau harus lebih lagi kencang lagi. Kamu lebih serius lagi. Kamu lebih istiqomah lagi. Harus paham. Dan malah putus asa, ya sudah baik, malah diolok. Enggak. Berarti gagal. Anda bukan orang yang serius menuju jalan ridho Allah. Justru kalau orang menuju jalan ridho Allah, dia akan kencang di jalan yang Allah ridhoi, maka apa yang terjadi? Dia tidak akan bergeming, tidak akan tergoda dengan sanjungan ataupun cacian. Lempeng. Sanjungan tidak menjadikan dia memusungkan dada. Cacian dia tidak menjadikan dia merasa terpuruk. Lalu dia putus asa. Tidak. Cuman yang disebut oleh Imam Ibn Athal-Sakandari ini perasaan kita semuanya. Tidak usah sok deh, biarpun yang katanya sudah makom luar biasa. Di saat dicaci sama orang, ada emosi dalam diri kita. Aku sudah berbuat baik, dibilang begitu. Dan sekarang suruh nata. Kata Imam Ibn Athal-Sakandari, tata hatimu. Kembalilah engkau kepada apa yang telah Allah ketahui tentang dirimu. Kembalilah kepada Allah. Nah, ini, kembali kepada Allah, ke ilmillah. Nah, kalau ternyata, na'udzubillah, setelah kita mencoba menghadirkan renungan yang dalam bahwasanya, jika ada orang mengolokku, mencaciku, maka sesungguhnya itu adalah karena aku akan lebih baik, harus lebih baik lagi. Maka jika ini tidak berguna, maka itu musibah besar. Teringat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, siapa beliau? Anda merasa baik, Anda pun tidak akan bisa melampaui kebaikan Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin orang terbaik dunia hari ini, itu pun tidak akan melampaui Sayyidina Umar bin Khattab. Apa beliau? Apa yang beliau katakan di saat ada seorang yang mengingatkan dia, atau bahasa lain juga seperti mengolok dia. Mengolok beliau, mengingatkannya. Kenapa khalifah kau begini? Wah, seorang khalifah diingatkan begitu. Ternyata subhanallah, kalimat indah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Rahimallah imra'an ahdali uyubihi. Ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada orang yang telah menunjukkan kekuranganku. Banyak kami berbenah justru dari omongan orang.
Kan mungkin ada yang beberapa anak-anak kami menyampaikan pesan-pesan di YouTube. Kami hampir tidak pernah baca tentang YouTube kami, kemudian komentar. Ada komentar yang tidak baik kepada kami. Di saat Anda menyampaikan, kalau ingin menyampaikan, ya seperti itu, agar kami bisa berbenah. Memang kadang-kadang kritik tajam, tapi memang harus saya lakukan. Kenapa? Ini bermanfaat. Kan kesannya mengolok, mengejek. Oh tidak, sebetulnya kalau kita paham. Allah menjadikan lesanya semacam itu mungkin karena kita bebel, nggak cukup dengan kalimat-kalimat sindiran, harus ada orang mencaci dan mengolok. Subhanallah. Hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau ternyata di saat kita merenung seperti ini kok masih nggak benar, dia masih tetap gelisah. Wah, batu kami adami qana'atika, musibahmu, yaitu di saat engkau tidak merasa puas dengan sanjungan Allah, dengan apa yang Allah berikan, tidak cukup dengan pandangan Allah, masih mencari pandangan manusia, berarti iman merofos asyaddu. Maka itu lebih bahaya, lebih membahayakan lagi min musibatika, dari sesuatu yang kau anggap musibah padahal dia bukan musibah, yaitu apa? Biwujudil adza minhum. Di saat ada cacian dari mereka. Artinya apa? Di saat ada orang mencacimu, kemudian kamu gelisah, kamu sedih, kenapa aku diolok dan sebagainya. Kemudian merenunglah engkau bahwasanya itu semua adalah karena Allah ingin mengangkatmu bisa menjadi lebih hebat lagi, bersih lagi, tanpa harus terpuruk. Dan Allah lebih tahu, dan cukuplah dengan pandangan Allah, jangan mencari sanjungan dari manusia. Jika dengan kesadaran semacam ini kok belum berubah hatimu, maka yang keropos imanmu. Jadi selama ini kita berbuat baik bukan mencari sanjungan Allah, hanya dari sanjungan manusia. Maka sesungguhnya tidak puasmu dengan pengetahuan Allah, tidak cukupmu, tidak merasa cukup dengan sanjungan dari Allah, itu musibah lebih gede daripada cacian dari orang lain, dari sesamamu, jika memang itu kau anggap sebagai musibah. Hingga pada akhirnya apa? Itu bukanlah musibah pada akhirnya. Musibah yang sesungguhnya apa? Musibah yang sesungguhnya jika kita tidak merasa puas dengan pandangan Allah, sehingga kita selalu haus dengan pandangan manusia. Terima kasih kepada siapapun yang telah mengingatkan banyak hal kepada kami. Terima kasih siapapun kami ucapkan dari mimbar mulia ini. Termasuk yang mengolok kami, yang mencaci kami, dan seterusnya. Maka kami ucapkan puji syukur kepada Allah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah mengolok, atau misalnya seandainya. Dan Alhamdulillah kami tidak pernah mendengar itu semuanya. Karena apa? Kami sadari dengan kesadaran yang sesungguhnya bahwa kritik itu ternyata menjadikan kita akan menjadi lebih baik. Kritik kita itu akan menjadikan kita mawas diri. Kritik akan menjadikan kita itu waspada. Kemudian, mohon kepada Allah. Rahimallah imra'an ahdali uyubi. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada siapapun yang telah menunjukkan kekurangan kami. Dari mimbar mulia ini. Semoga Allah memberikan kasih sayang. Kami tambah daripada doa Sayyidina Umar. Semoga Allah memberikan kasih sayang. Dan semoga Allah jaga orang tersebut dari kejelekan yang dinisbatkan kepada kami. Jika ada orang menisbatkan kejelekan kepada kami, ketidakbaikan kepada kami, maka kami mohon kepada Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu, ya Allah. Dan berikan kasih sayang kepada orang. Ya Allah, berikan kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan kekurangan kami. Dan kami tambah. Dan jangan sampai kekurangan tersebut menimpa dia, ya Allah. Kita ingin, biarpun kita semua masih belajar, kita ingin menuju kepada Allah dengan serius. Akan menjadi terhenti, buruk kita, merasa terpuruk hanya gara-gara cacian dari hamba-hamba Allah. Dan juga kita tidak menjadi ujub, sombong gara-gara sanjungan dari hamba Allah. Orang cerdas, yang cerdas, cerdas akhirat, cerdas keimanannya, sanjungan dan cacian hanya akan menjadikan dia menjadi lebih baik. Disanjung oleh manusia, dia akan berharap. Harapannya dalam panjatan doa seperti yang pernah dipanjatkan oleh para ulama, bahwasanya di saat disanjung oleh orang, itu kan dugaan, Allah maj'alni kama yadhunnun. Ya Allah, jadikan kami seperti yang mereka duga. Mereka menduga kami baik. Menduga kami baik. Maka wujudkan ya Allah kebaikan tersebut.
Di saat dicaci oleh orang, dia mendoakan, ya Allah, berikan kasih sayang kepada orang mencaci. Bahkan suatu ketika Imam Ali Zainal Abidin, Allah makom tinggi, lihat. Makom tinggi, luar biasa. Min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Husain, Imam Ali. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin suatu ketika dicaci dan diolok oleh seseorang. Beliau orang yang punya makom besar lalu tersinggung kemudian marah. Senyum beliau yang khas, senyum beliau yang indah, wajah yang sejuk dengan senyum. Memandang orang tersebut. Dan beliau mengucapkan terima kasih. Kemudian beliau sampaikan. Sampaikan. Yang belum engkau ketahui dari kekuranganku. Jauh lebih banyak. Dan puji syukur terima kasih kepadamu yang telah menunjukkan kekuranganku. Juga Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bagaimana orang bisa menjadi baik, sadar kalau dia dalam ketidakbaikan. Karena mustahil orang akan pindah dari sesuatu yang baik kalau dia tidak sadar bahwa dia dalam keadaan tidak baik. Jadi untuk menyadari agar kita bisa hijrah ke tempat yang lebih baik, maka harus menyadari dalam keterpurukan. Orang tidak akan bisa membuat satu perubahan menjadi lebih baik kalau dia tidak sadar bahwa di dalam ketidakbaikan. Maka langkah pertama harus tahu tentang kekurangannya, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Atas kekurangannya. Lah untuk mengetahui kekurangannya bisa saja dia mengoreksi diri. Mengoreksi diri. Terus merenungi tentang dirinya. Kadang ego kita menutup itu semuanya. Sehingga kadang orang sudah melihat kekurangan dirinya. Baik kekurangan lahir atau kekurangan batin. Lihat. Sering dibela kekurangan sehingga tidak akan tampak di matanya. Yang pertama, kalau ternyata gak bisa koreksi diri, minta orang yang kita cintai, orang dekat dengan kita, untuk mengingatkan kita kalau kita melakukan ketidakbaikan. Kita berkomitmen dengan sahabat kita, dengan saudara, dengan pasangan kita. Kalau aku melakukan kekurangan, tolong segera ingatkan agar aku tidak berlarut-larut dalam kekurangan tersebut. Dan ini pun juga kadang berat, karena faktor kedekatan. Itu kadang susah. Suami pun tidak mudah mengingatkan istri pun demikian. Biarpun pada dasarnya, hendaknya kita punya prinsip dalam hidup, bahwasanya jadilah orang yang mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Pokoknya jangan sombong. Kalau diingatkan, terima kasihlah. Kalau kita melihat ketidakbaikan, kita harus pandai mengingatkan dengan cara yang lebih baik. Ini yang kedua. Bagaimana? Kita minta diingatkan oleh sahabat terdekat kita. Yang ketiga, apa kata Imam Ghazali? Adalah orang yang tidak senang kepadamu. Yang biasa menghasutmu. Membencimu. Maka ketahuilah bahwasanya kritikan dari itu adalah kritikan yang berarti buat kamu. Kenapa? Dia waktu ingin mengolokmu itu sudah mencari jauh berhari-hari. Mencari sampai ketemu. Disodorkan, ini loh kekuranganmu. Allah. Luar biasa. Sehingga, kata Imam Ghazali, carilah atau ketahuilah kekuranganmu dari lesan orang-orang yang tidak senang kepadamu. Indah. Jadi kalau ada orang yang tidak senang pada kita, menghasut kita. Mungkin Anda seorang juru dakwah, penghasut Anda. Lihat apa dari mulutnya. Itu luar biasa. Itu sebetulnya adalah justru rambu-rambu hebat. Kalau kita patuhi, mungkin lebih hebat lagi kita. Jangan malah membalas, marah. Menjadi perang Ustadz. Orang perang dengan Ustadz nanti. Atau yang lainnya. Bukan Ustadz saja. Kami hanya memberikan contoh Ustadz. Jadi seperti itulah. Ternyata cacian, olokan itu kata Imam Ghazali. Kalau kita paham, itu adalah langkah kita untuk berbenah. Jadi setelah kita tahu kekurangan kita, baru kita bisa berbenah. Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita tulus dalam mencari ridho Allah. Sehingga ketulusan kita menjadikan kita istiqomah. Jalan lempeng, jalan lurus. Tidak belok kanan, tidak kiri. Agar tapi lurus. Sehingga di saat ada sanjungan, kita tidak akan berhenti atau terpesona dengan sanjungan. Lalu kita berubah niat. Di saat kita diolok pun juga tidak terpuruk. Sukses mencari ridho Allah. Hingga mendapatkan kemuliaan kelak di surga. Bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.